merasa butuh tapi malas berdoa. Berdoa rasanya berat, padahal benar-benar butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, jumpa kembali bersama aku Susi. Di kesempatan kali ini aku ingin share ke teman-teman betapa dahsyatnya ketika kita selalu menghadirkan Allah di setiap waktu kita. Dan sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta teman-teman tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Biar makin banyak yang mengaminkan, harapannya makin cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Aku nge-share ini dari pengalaman pribadi aku ya. Jadi gini, sebelum aku mengenal Riyadhah, dulu itu aku kayak kerja keras banget ya. Apalagi aku lagi kerja di perantauan. Kerja sambil jalanin bisnis. Ceritanya gini, aku kerja di sini gak pernah libur. Tanggal merah dan hari Minggu aku lembur. Ambil libur itu kadang 5 bulan sekali. Itu pun aku gak bener-bener libur. Jadi di waktu libur aku gunakan COD sama customerku. Jadi dari pagi sampai sore aku itu antar orderan ke customer. Sebenarnya seneng, tapi kayak nggak ada waktu buat diriku sendiri. Kayak nggak ada waktu buat aku istirahat. Tiap ambil libur, aku seperti itu, gunakan COD-an. Kemudian di saat nggak libur pun, di hari tertentu aku masih COD-an sama temen. Karena aku sambil kerja, jadi aku kayak dikejar-kejar waktu gitu. Lama-lama aku merasa capek. Kerja keras, tapi kayak nggak ada hasilnya gitu. Karena aku merasa raga ini udah lelah banget. Jadi aku putuskan nggak ngambil COD-an untuk yang order di sini. Aku suruh ambil di ekspedisi sendiri. Alhamdulillah aku mulai kenal lah dengan Riyadhah. Kemudian aku bener-bener kayak mengistimewakan waktu bersama Allah. Menghadirkan Allah di setiap waktuku. Dengan ngelakuin Riyadhah. Riyadhah sholawat, istighfar, baca waqiah dan yasin, dan sholat sunnah, duha dan tahajud. Kemudian ditambah dengan sedekah subuh dan dibarengin dengan luwa. Dan buat teman-teman mungkin udah pernah denger ya Riyadhah itu apa. Di video sebelumnya aku juga udah pernah bahas, sering banget aku bahas. Dan yang baru nonton video aku sedikit jelasin lagi ya. Riyadhah itu adalah latihan, jadi kita itu latihan membiasakan diri, latihan membaca sholawat. Jadi Riyadhahnya itu aku buat 40 hari. 40 hari berturut-turut aku Riyadhah. Kalau lupa sehari, aku di hari kedua aku bacanya double. 40 hari pertama, lanjut ke 40 hari kedua, 40 hari ketiga, dan sampai sekarang ini. Kemudian ikhtiar buminya, aku ya tetap jalanin bisnis, kerja ya tetap kerja. Ikhtiar langitnya aku kencengin lagi. Aku berniat ingin merubah hidupku jadi lebih bermanfaat, pengen bener-bener ke Allah. Alhamdulillah ketika aku udah bener-bener pasrah, rezeki itu ngalir aja. Meskipun aku nggak share produk, ada aja yang nyari. Kemudian Allah ngasih jalan dari pintu-pintu lain. Kayak aku ketemu leader baru. Dan di leader baruku ini, bisnisku mulai berkembang pesat. Atas izin Allah, aku bisa upgrade ke distributor.
Padahal sebelumnya aku pengen upgrade ke distributor itu bukan di brand ini. Tapi Allah ngasih aku jalan dari brand ini yang sebelumnya aku nggak pernah menyangka. Ini adalah salah satu bentuk keajaiban yang Allah kasih. Siapa sih yang mendatangkan pembeli? Siapa sih yang menggerakkan hatinya kalau bukan Allah? Itulah keajaiban yang benar-benar luar biasa, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen merubah hidupnya, rubah aja dari sekarang, belajar lebih baik lagi, hadirkan Allah di setiap waktu kita, hadirkan Allah di setiap nafas kita. Sampaikan aja ke Allah apa yang ingin kalian raih. Sampaikan aja kayak kita lagi curhat ke orang tua kita. Ketika kita minta solusi, jaga hubungan baik dengan Allah, jadikan waktu kita itu berkualitas. Nikmatin aja dan jangan dijadikan beban. Jaga komunikasi kita dengan Allah. Mungkin selama ini kita bingung ya, gimana caranya, mintanya gimana, pakai bahasa apa. Mungkin step yang pertama kita istighfar dulu. Setelah sholat, aku biasanya baca istighfar 100 kali. Kita ini kan mau menghadap ke Allah. Pengen supaya Allah ngasih apa yang kita pengen, gitu kan? Tapi yang kita bawa ini kepada Allah apa? Tentunya sebelum kita minta maaf terlebih dahulu kepada Allah, yaitu dengan membaca istighfar. Membaca istighfar 100 kali, lebih banyak lebih baik sih. Ditambah dengan memuji Allah dengan membaca zikir-zikir lainnya. Zikirnya bebas, terserah kalian. Bisa zikir apa aja yang kalian biasa baca, kalian bisa, terserah. Atau cukup dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Tapi yang paling penting nih, ini versi aku ya, sebelum kita meminta macam-macam ini itu, alangkah baiknya kita meminta maaf terlebih dahulu. Setelah membaca istighfar ditambah dengan sholawat. Awali setiap harapan kita dengan sholawat dan ditutup lagi dengan sholawat. Jadi sebelum kita berdoa, kita buka pakai sholawat. Jadi nggak cuma diisi doa doang, antar doa kita pakai sholawat. Dan setelah berdoa ditutup lagi pakai sholawat. Dan berdoa jangan cuma pas sedih aja ya. Dalam kondisi apapun, jaga hubungan baik dengan Allah. Jaga komunikasi kita dengan Allah. Seperti kita ngobrol sama orang tua kita sebagai anak yang ngobrol sama orang tuanya. Minta pendapat, minta nasihat. Misalnya gini, ya Allah, hamba lagi pengen sesuatu, ada yang lagi dihajatin. Ya Allah, beri hamba jalan terbaik, solusi terbaik, dan hasil terbaik. Tapi hajatnya disebutin yang detail ya teman-teman. Misalnya pengen dapet jodoh yang terbaik, sebutin detail yang single. Kalau nggak disebutin detail, nanti dapetnya pasangan orang lain, bahaya dong. Misalnya pengen punya HP, sebutin HP-nya, HP apa, tipe apa, warna apa, gitu, disebutin detail. Kalau nyebutinnya cuma pengen HP cetrol ya HP. Kayak HP zaman dulu itu, HP ceninit, itu juga HP. Itu kalau kalian nyebutinnya nggak detail, jadi sebutin yang detail. Dan ada nih yang kayak gini, aku udah doa kok, udah sholawat kok, tapi kok hajatnya belum dikabulin. Pertanyaannya, kamu doanya kapan? Sholawatnya kapan? Jangan-jangan cuman subuh doang, duhurnya enggak, asarnya enggak. Ntar aja deh, masih ribet, banyak kerjaan. Jangan teman-teman.
Kalau kita merasa butuh, jangan nge-skip doa. Jangan skip. Dari subuh sampai subuh lagi. Jangan skip. Kalau kita cuma setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Dan memang sih nggak ada syarat tersendiri. Dan Allah juga tidak pernah memberatkan hambanya. Tapi sebagai hamba, kita juga harus tahu diri dong. Kalau kita benar-benar memahami nikmat dari Allah yang amat luar biasa ini, gak semua orang Allah izinkan menyebut namanya. Gak semua orang Allah izinkan menyebut asma dia. Dan orang yang mau sholawat, mau riadoh, itu juga orang pilihan Allah. Gak semua orang mau membaca sholawat. Percayalah teman-teman, ketika kita mau bersolawat, mau beristighfar, mau berdoa, itu adalah nikmat yang luar biasa. Perlu kita syukuri, karena gak semua orang mau ngelakuin itu. Orang yang mau bersolawat, mau berdoa, mau riadoh, itu adalah orang pilihan Allah. Karena gak semua orang mau ngelakuin itu. Maka kita harus bergunakan nikmat itu dengan sebaik mungkin, dengan rasa gembira, dengan rasa bahagia. Ada loh teman-teman yang kayak gini, merasa butuh tapi malas berdoa. Berdoa rasanya berat, padahal benar-benar butuh Allah. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti butuh Allah. Gak mungkin kalau kita gak butuh Allah. Jadi jaga hubungan baik kita dengan Allah. Jaga komunikasi kita dengan Allah. Dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, ditambah dengan membaca Al-Quran, sholatnya tepat waktu, ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Hadirkan Allah di setiap waktu kita. Hadirkan Allah di setiap nafas kita, maka hidup kita akan jadi berkualitas. Kemudian setelah kita berdoa, pasrahkan sepenuhnya ke Allah. Dan jangan nungguin, terserah Allah dong mau ngabulin doa kita kapan. Balik lagi soal tauhid. Salah satu hal yang menghalangi terkabulnya doa kita, selain dosa, yaitu kepercayaan kita terhadap Allah. Dan sering banget aku bahas di video-video sebelumnya bahwa Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau kita percayanya 100%, Allah ngabulinya juga 100%. Begitu sebaliknya, kalau kita percayanya 50%, Allah ngabulinya juga 50%. Itulah teman-teman yang harus kita miliki keyakinan saat kita berdoa. Kalau kamu yakin, ya udah yakin aja, jangan nanya lagi kapan doa kita dikabulin. Itu bukan tugas kita, itu bukan kapasitas kita. Terus gimana caranya tahu kalau kita yakin? Ya jawabannya saat kamu udah nggak nanyain lagi. Kamu udah percaya sepenuhnya ke Allah, gak nungguin kapan keajaiban datang. Kamu pasrah dan melepaskan sepenuhnya ke Allah. Percaya atau nggak percaya teman-teman, alam semesta ini mendengar doa kita, baik yang terucap maupun gak terucap. Dan di pembahasan awal tadi aku anjurin sebelum berdoa dengan meminta maaf dulu, yaitu dengan istighfar. Karena salah satu yang menghalangi doa kita yaitu dosa kita. Misalnya gini, ada kebaikan dari luar mau masuk ke kita, tapi terhalang sama pintu, yaitu dosa kita. Jadi sebelum berdoa, kita minta maaf dulu dengan memperbanyak istighfar. Nanti kalian juga bakalan ngerasain sendiri kok. Lama-lama Allah bukakan jalan untuk kita. Jadi ketemu si A, jadi ketemu si B, yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Allah siapkan jalan untuk kita. Kemudian kita harus siap saat Allah sudah memberi jalan. Baik teman-teman, itu tadi sharing aku malam ini.
Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, kelancaran apapun yang kita lakukan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi buat kita semua. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.